Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan yang keempat dalam mata pelajaran fikih di semester ganjil tahun 2020-2021. Siswa sekalian yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan materi pelajaran, mari kita awali dulu, kita buka pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bapak ingatkan, kalian jangan lupa selalu mengisi daftar hadir, karena daftar hadir adalah merupakan salah satu kalian nanti untuk mendapatkan nilai dari mata pelajaran fikih. Siswa sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang hadas. Pertemuan yang lalu kita berbicara tentang najis. Hari ini kita berbicara tentang hadas. Apa itu hadas? Nah, baik, kita jelaskan. Yang pertama, pengertian hadas. Hadas itu secara bahasa berarti kejadian atau peristiwa. Sedangkan menurut istilah syar'i, hadas berarti kejadian tertentu pada diri seseorang yang menghalangi sahnya ibadah yang ia lakukan. Nah, jadi yang dimaksud dengan hadas itu adalah kejadian-kejadian tertentu pada diri seseorang yang menghalangi sahnya ibadah yang ia lakukan. Jadi kalau orang berhadas, maka ibadahnya tidak sah. Kemudian yang bagian B-nya, hukum bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas hukumnya wajib, karena orang yang berhadas, ibadah salat dan tawafnya tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi hadisnya, la yuqbalu salatu man ahadasa hatta yatawadda'a, yang artinya Allah tidak akan menerima salat seseorang di hari kamu jika kamu berhadas sehingga kamu berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Siswa sekalian yang baik, kita lanjutkan yang bagian C-nya, yaitu pembagian hadas. Hadas dapat dibagi ke dalam dua bagian, yakni yang pertama adalah hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah sesuatu kejadian tidak suci pada diri seseorang sampai melakukan wudu atau tayamum karena alasan yang diperbolehkan oleh syarak. Misalnya, seseorang baru bangun tidur lalu ia langsung sholat, maka sholatnya tidak sah karena tidur adalah salah satu sebab seseorang berhadas kecil. Nah, jadi yang dimaksud dengan hadas kecil adalah kejadian seseorang tidak suci sehingga dia berwudu atau tayamum. Nah, karena orang yang berhadas kecil apabila dia melaksanakan ibadah salat dan ibadah tawaf, maka salatnya tidak sah atau tawafnya tidak sah. Siswa sekalian yang berbahagia, yang kedua, hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil. Nah, jadi orang-orang yang berhadas kecil itu ada sebab-sebabnya. Yang pertama sebabnya adalah orang berhadas kecil itu sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul, walaupun hanya berupa gas atau angin. Nah, jadi kalau kita kentut,
Kalau kita berak, kalau kita kencing, maka itu sebab seseorang berhadas kecil. Dan yang kedua, bersentuhan kulit atau bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim. Nah, jadi apabila bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan usianya sudah cukup balik, artinya maka dia berhadas kecil kalau dia bukan muhrim. Tetapi kalau dia muhrim, artinya ada pertalian darah, maka tidak membatalkan atau seseorang berhadas kecil. Contoh, anak dengan bapak atau dengan ibu itu tidak menyebabkan seseorang berhadas kecil, karena ayah dan ibu merupakan muhrim bagi kita. Beda dengan ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibu bersentuhan, maka hukumnya batal menurut Imam Syafi'i, karena ibu dan ayah bukan muhrim, maka mereka halal nikah. Siswa sekalian yang berbahagia, baik yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Nah, jadi menyentuh kemaluan, apakah kemaluan kita, apakah kemaluan orang lain, dengan telapak tangan dengan sengaja, maka seseorang itu berhadas kecil. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan seseorang itu berhadas kecil adalah tidur dalam keadaan tidak tetap. Nah, jadi orang yang tidur lelap, tidak tetap duduknya, maka dia berhadas kecil. Tetapi kalau dia tidur sambil duduk, tidak berubah posisinya, apakah dia ngantuk, apakah dia berbaring, maka selama dia duduk tidak terangkat pantatnya, maka orang tersebut tidak berhadas kecil. Kemudian yang kelima, yang menyebabkan seseorang berhadas kecil adalah hilang akal. Nah, seperti mabuk. Jadi orang yang mabuk itu adalah berhadas kecil. Gila. Kemudian yang selanjutnya pingsan, walaupun hanya sesaat. Nah, jadi kalau dia mabuk, gila atau pingsan walaupun hanya sebentar, maka dia berhadas kecil. Lalu bagaimana cara mensucikan hadas kecil kembali? Tentunya dia harus berudu, dan kalau tidak bisa berudu, berhalangan menggunakan udu, bisa diganti dengan tayamum. Bagaimana udu dan tayamum? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Siswa sekalian yang berbahagia, baik kita lanjutkan. Yang kedua adalah hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar itu adalah hadas yang disucikan dengan mandi wajib. Nah, jadi yang dimaksud dengan hadas besar adalah hadas yang disucikan dengan mandi wajib. Atau kalau berhalangan mandi wajib, dia boleh bertayamum. Apa contohnya? Misalnya orang tersebut badannya banyak luka atau badannya banyak koreng, maka kalau dia menggunakan air, maka korengnya, lukanya tidak akan sembuh, maka boleh diganti dengan tayamum. Nah, baik. Yang kedua atau bagian B-nya, hal apa saja yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar? Nah, yang menyebabkan orang berhadas besar, yang pertama adalah berhubungan intim atau bersetubuh antara suami dan istri. Nah, jadi apabila suami dan istri itu bersetubuh, walaupun hanya sesaat, tidak merasakan kenikmatan, maka dia wajib membersihkan hadas besar tersebut dengan mandi wajib. Kemudian yang kedua,
yang menyebabkan seseorang berhadas besar adalah keluar air mani atau sperma. Ini bagi siapa? Bagi laki-laki. Nah, jadi apabila keluar air sperma atau air mani bagi laki-laki, apakah sebabnya dia sebab menghayal atau sebab ia buat sendiri, maka dia wajib membersihkan dengan mandi wajib. Nah, karena dia sedang dalam keadaan berhadas besar. Kemudian yang ketiga, mimpi basah. Mimpi basah ini artinya mimpi bersetubuh. Siapa biasanya? Laki-laki yang menjelang balik. Nah, jadi kalau laki-laki mau menjelang balik, maka dia akan bermimpi, yaitu mimpi bersetubuh dengan perempuan. Nah, kalau dia mimpi keluar air spermanya, maka baginya wajib membersihkan atau bersuci dengan mandi wajib. Selama dia mimpi tidak mengeluarkan sperma, maka sebagian pendapat membolehkan tidak mandi wajib. Kemudian yang keempat, haid. Nah, haid juga termasuk menyebabkan seseorang berhadas besar. Nah, selama masa haid, maka dia berhadas besar. Dan masa haid ini ada yang lama 15 hari, 15 malam. Kemudian ada yang biasanya 1 minggu, 7 hari, 7 malam. Ada yang paling cepat itu biasanya 1 hari, 1 malam. Kalau lebih daripada 15 hari, menurut sebagian pendapat, itu perlu diperiksakan. Jangan-jangan darah yang keluar itu bukan darah haid, tapi adalah darah penyakit. Nah, selama haid perlu diperhatikan seseorang atau perempuan itu berhadas besar, bagi suami haram untuk menggaulinya. Jadi hati-hati bagi suami-suami yang ketika istrinya haid jangan digauli. Lalu bolehkah kita bercinta? Boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai kita bersetubuh kepadanya. Karena apabila kita bersetubuh, maka hukumnya adalah haram. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yang menyebabkan seseorang berhadas besar itu adalah meninggal dunia. Jadi orang yang meninggal dunia itu adalah dalam keadaan berhadas besar. Nah, lalu bagaimana supaya dia suci? Ini adalah tanggung jawab fardu kifayah, atau orang yang memandikan jenazah akan memandikan, mensucikan dengan memandikan wajib jenazah yang sedang berhadas besar tersebut. Siswa sekalian yang berbahagia, itulah daripada pengertian hadas, pembagian hadas, dan mudah-mudahan kita bisa bersuci daripada hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Karena apa? Karena bersuci daripada hadas itu hukumnya wajib bagi kita, apalagi kalau kita mau melaksanakan ibadah. Nah, ibadah seseorang itu tergantung sucinya kita di hadapan Allah. Kalau kita suci di hadapan Allah, maka Allah akan menerima ibadah kita. Siswa sekalian berbahagia, demikian mudah-mudahan pertemuan yang keempat ini kita bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajarannya, dan mudah-mudahan kalian semua bisa menjaga diri, kesucian diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat suka, sangat cinta kepada orang yang menyucikan diri dan orang-orang yang bertaubat. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.